Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Saya Taufik Firmansyah dari kelas peternakan B dengan NIM 12180114651. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Edi Marwan, MPDI SPDI. Saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku kita sebagai hamba kepada Allah sebagai Khalik atau pencipta kita. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai hamba adalah mentaati perintah Allah, karena beliau adalah pencipta kita. Mentaati perintahnya bisa dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Kemudian menjauhi larangannya, itu juga termasuk perintah Allah, seperti zina, segala macam lah gitu kan, yang lain-lain. Yang harus kita lakukan untuk berakhlak kepada Allah adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal sendiri memiliki arti yaitu berserah diri. Berserah diri di sini bukan berarti kita tidak kerja dan usaha. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah menjelaskan manusia dianjurkan atau diperintahkan untuk berjalan di muka bumi untuk mencari pekerjaan atau mencari kerja seperti berdagang, bertani, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ridho terhadap ketentuan dari Allah atau percaya akan kode dan qadarnya Allah. Di sini kita sebagai muslim harus percaya dan harus yakin bahwa ketentuan Allah adalah hal yang terbaik yang telah ditentukan Allah kepada kita sebagai makhluknya. Karena kan gak mungkin Tuhan mencelakai ciptaannya ataupun kita sebagai makhluknya. Contohnya seperti misalnya kita dilahirkan dari keluarga yang miskin. Di situ berarti Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk berusaha keras untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga kita harus percaya bahwa misalnya kita dilahirkan dari keluarga yang kaya, itu kita berarti diuji untuk tidak sombong dan sebagainya. Selanjutnya sikap atau akhlak kepada Allah adalah dengan senantiasa bertaubat kepada Allah. Tentunya kita sebagai manusia biasa juga tidak luput dari salah dan lupa. Jadi ketika kita salah atau lupa sehingga kita melakukan maksiat, hendaknya kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk akhlak kepada Allah. Selanjutnya, untuk berakhlak kepada Allah adalah dengan memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh Allah. Tanggung jawab di sini bisa berarti jabatan ataupun tubuh ini sendiri merupakan amanah dari Allah. Bahkan hakikatnya kehidupan ini pun merupakan amanah dari Allah yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Jadi kita sebagai makhluk harus memiliki rasa tanggung jawab tersebut sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya materi tentang akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah dapat diartikan sebagai sikap kita sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya atau hal-hal yang diwariskan dari Rasulullah SAW. Macam-macam akhlak kepada Rasulullah dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dengan menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah-sunnahnya beliau yaitu seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, witir, dan sholat sunnah tarawih dan sebagainya. Itu masih sholat sunnah. Belum lagi sholat puasa ayyamul bid, puasa dan yang lain-lainnya, masih banyak lagi. Akhlak kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat dan salam untuk Rasulullah SAW serta keluarganya. Sholawat sendiri berarti itu mendoakan atau doa. Kita dengan bersolawat dengan contohnya seperti lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita memohonkan berkah dari Allah kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Kemudian selanjutnya akhlak kepada Rasulullah juga dengan mencintai keluarganya. Dengan membaca sholawat dan salam juga sudah termasuk ke dalamnya. Kemudian dengan
berziarah ke makam Rasulullah SAW juga termasuk akhlak pada Rasulullah SAW. Dengan menziarahi makam beliau, kita sudah menghormati beliau dengan tujuan untuk menghormati beliau sebagai pemimpin dari umat Islam, dan kita berterima kasih kepada beliau sudah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya